Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, jadi di tutorial episode kedua kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat denah instalasi air limbah. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, septic tank konvensional, septic tank merupakan prasarana wajib dalam setiap bangunan yang berfungsi untuk menampung limbah rumah tangga. Oke. Untuk septic tank yang baik harus didesain sedemikian rupa agar tidak mencerminkan lingkungan. Oleh karena itu, septic tank harus terdiri dari beberapa fungsi. Oke, untuk fungsi pertamanya mungkin fungsi penghancur, yang kedua fungsi penampung, yang ketiga adalah fungsi penyaringan, dan untuk fungsi yang keempat adalah fungsi resapan atau buangan. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, sehubungan di episode yang pertama saya telah membuatkan step by step untuk aplikasikan AutoCAD. Nah, jadi di sini saya tinggal mengkopikan gambar denahnya saja. Oke, kita copy langsung. Kita kopikan. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau tidak untuk apakah ini garis ukurannya mau dipakai atau tidak. Nah, di sini mungkin saya tidak perlu ya untuk ukurannya. Kita hapus saja. Oke. Nanti kita buat di sini untuk pemipaannya saja dan titik pemasangan septic tank tersebut. Oke. Kita hapus dulu keterangan-keterangannya. Nah, jadi dalam denah itu kosong, cuman di sini ada keterangan bahwa dalam pemipaan pembuangan air limbah kemana, untuk pembuangan air kecil kemana. Nah, nanti di sini saya akan memberikan tutorialnya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke tutorial. Oke. Langkah pertama, kita harus tahu titik untuk pembuatan pembuangan air limbahnya. Oke, di sini kan ada toilet, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa memakai garis bantu lain untuk bahwa si garis ini menerangkan bahwa ini adalah pipa. Oke. Nah, untuk yang di sini, yang bulat lingkaran ini merupakan simbol adalah pembuangan air kecil. Nah, di sini kita pasang juga pemilihannya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita di sini akan membuat titik pemasangan bahwa septic tank ini beradanya di bawah taman ini. Oke, kita langsung saja membuat garis. Misalkan untuk lebarnya ke sini adalah 100 atau 1 meter. Oke. Dan untuk ke sini misalkan kita ambil 170 atau 1 meter 70 cm. Oke. Kita garis. Oke. Nah, kenapa ini dipisahkan kenapa ini pipa air kotor harus ke septic tank dan kenapa ini pembuangan air kecil harus berada di luar septic tank? Mungkin di sini saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit. Nah, jadi untuk fungsi yang ini adalah bahwa si kotoran ini yang tadi yang saya jelaskan bahwa septic tank konvensional merupakan prasarana wajib dalam setiap bangunan. Nah, yang untuk berfungsinya untuk menampung limbah rumah tangga. Nah, misalkan kita untuk pemipaannya keluar nih tanpa septic tank. Oh, itu tidak boleh karena itu bisa mencemari lingkungan. Oke. Karena itu septic tank harus terdiri dari beberapa fungsi. Nah, nanti saya akan membuat dan menjelaskannya tentang fungsi-fungsi yang tadi saya jelaskan, yaitu fungsinya ada 4. Untuk fungsi pertama untuk penghancur. Nah, nanti di sini saya akan membuatkan denahnya. Oke, kita langsung saja di sini kita buat tutorialnya pembuatan denahnya. Oke. Langkah pertama kita copy dulu. Atau di sini kita berikan garis keterangan. Misalkan di sini titik pemasangan
di sini kita akan memberikan nama titik pemasangan septic tank. Oke, kita perkecil angkanya. Oke, nah mungkin bisa seperti itu. Oke, kita kasih arsir saja di sini. Garis hatch perintahnya adalah H. Oke, di sini kalian bisa memakainya bebas, untuk keterangannya bebas ya. Sebagai contoh saja, misalkan di sini saya akan membuatnya seperti ini, arkon garis arsiran beton misalkan. Di sini kita memakainya 0,08 misalkan. Nah, oke, saya rasa cukup. Nah, untuk di sini misalkan kita beri arsiran taman. Nah, oke, untuk arsiran taman kita bisa memakai garis hatch dari cross. Oke, misalkan kita kasih break 1. Oke, cukup. Oke, kita langsung saja copy untuk garisan ini. Copy. Nah, lalu di sini kita akan membuatnya Bena septic tank. Oke. Nah, kita ambil untuk pemasangan untuk ukurannya dulu. Untuk ukurannya dulu kita beri ukurannya dulu. Oke, 100 kali 170. Oke, kita beri jarak sedikit. Oke. Nah, lalu kita offset keluar. Misalkan kita akan menggunakan strukturnya adalah menggunakan bata herbal. Oke, kita memakai ukuran herbal, tebalnya adalah 7 cm atau kita memakainya 8. Nah, di sini saya akan memakainya 8 mungkin. Oke. Untuk denanya kita akan buat di sini garis potong untuk ruangan penghancur. Oke. Filter misalkan di sini kita explode dulu, explode. Oke, kita offset di sini misalkan 60 cm. Oke, 60 cm. Oke, kita kasih herbal lagi di sini. Oke. Nah, lalu yang garis ini kita copy lagi di sini. Nah, itu kita trim. Oke, kita keluarkan sedikit. Oke, lalu kita offset. Misalkan kita bisa memakai pipa untuk limbah air kotornya, kita akan memakai paralon 4 inci. Oke, misalkan kita beri 2. Oke. Cukup seperti ini. Oke. Nah, menjelaskannya bahwa ini adalah paralon. Kita copy. Nah, oke. Trim. Oke. Nah, kita buat kencing sedikit. Sorry. Seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Nah, kita beri lagi di sini talon lagi. Oke, kita taruh di sini. Oke, kita beri garis adalah putus-putus. Misalkan kita pakai garis hidden seperti ini. Kita MA agar sama. Oke, sama ini. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Nah, bawah si garis ini adalah pemasangan batanya, teman-teman. Oke. Nah, untuk denahnya mungkin seperti ini ya. Seperti ini denahnya.
kita di sini akan membuat garis potongannya. Oke, kita membuat garis potongannya dulu. Kalian bisa menarik garis ya. Oke, tekan di sini saya sudah punya nih. Oke, kita putus saja. Kita move. Oke, dan taruh di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat garis potongan misalkan B min B ya. Menyatakan B min B ini adalah muka depannya, muka depan. Oke, kita langsung saja. Misalkan di sini tadi kan untuk pembuatan safety tank ini adalah ukuran 1 kali 170 cm. Nah, di sini bahwa muka B ini adalah lebar ke sampingnya adalah 1 meter. Nah, oke. Untuk kedalaman safety tank ini kita misalkan kedalamannya kita pakai 1,5 meter. Oke, 1,5 meter misalkan. Kita copy dulu. Oke, copy dulu. Kita offset ke samping sama kanan, samping kiri samping kanan 88. Nah, yang 88 ini menyatakan adalah garis pasangan trasram atau pasangan bata. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa di sini adalah sekatan. Nah, untuk sekatan ini nanti kita offset misalkan ketinggiannya adalah 1 meter. Fungsinya ini untuk penampungan dan limbahnya. Oke, garis yang ini kita hapus saja. Oke, hapus. Oke. Lalu sini kalian bisa memakai garis simbol air, misalkan kita garis pakainya adalah polyline. Oke, kita bengkok-bengkokkan saja ya. Oke, simbol air ya. Ya, untuk garis ini bebas. Nah, muka air misalkan ini. Oke. Lalu di sini adalah untuk keterangan bahwa di sini adalah ada dua material, adalah ada pora, ada ijuk dan berongkok. Oke, kita buatkan langsung sini. Kita offset. Kita offset sebanyak 70 cm. 70 cm kita offset. Ketebalan ijuknya, ketebalan koranya misalkan kita ambil 7 cm tebalnya. Untuk ketebalan ijuk sama 7 cm ya. Lalu kita offset sama. Oke. Nah, lalu kita fillet, sambung. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin seperti ini gambarannya. Lalu di sini kita memberikan garis keterangannya bahwa ini adalah batu ongkoh. Oke. Lalu kita copy paste lagi. Kita tunjukkan garis ke arah sini misalkan. Batu ongkoh. Setelah batu ongkoh kita pakai ijuk. Nah, komponen di safety tank harusnya seperti ini teman-teman. Oke, ijuk. Nah, lalu pasangan terakhir adalah coral. Oke, kecil, kita tarik sedikit. Oke. Nah, oke, ada permainannya. Oke. Lalu kita buatkan pipanya. Nah, bahwa di sini tuh ada pipa
pipa dari pembuangan air limbah tadi. Oke, pipa misalkan kita ada bawahkan dikit. Oke. Nah, lalu di sini penutupnya adalah coran betul. Tebalnya 12 cm. Oke, cukup. Saya rasa cukup 12 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kita beri juga keterangan pipa dari kloset. Oke. Nah, di sini kita beri juga bahwa tadi di sini adalah pipa pembuangan air kecil. Pipa pembuangan air bersih saja, air kecil. Sorry, ini salah. Kloset. Kloset. Nah, oke. Nah, di sini saya nyatakan bahwa di sini adalah tempat tanahnya. Kita offset misalkan di sini, misalkan untuk tanahnya bebas, kira-kira saja ya. Oke. Nah, lalu di sini kalian bisa memberikan garis arsir, yaitu arsir beton. Nah, namanya di sini dalam arsiran ini adalah arkoan. Oke, aksan mungkin bisa saja kita perkecil 0,08. Wah, kayaknya terlalu kecil teman-teman. Kita copy paste saja sini M4. Oke. Sorry teman-teman. Nah, lalu di sini kalian berikan keterangannya juga. Oke, untuk keterangannya kalian bisa memberikan keterangannya bahwa beton itu adalah, nah, ini adalah cor beton atau penutup seteng. Oke. Lalu kalian bisa memberikannya garis tanah misalkan offset 10. Oke, tanah kita saja, kita sambung. Oke, untuk tanah kita bisa memakai ini skort. Oke, ini adalah ini, kita beri satu. Oke, kita beri keterangannya. Ini adalah Oke, cancel. Oke, tanah. Oke. Oh, sorry, untuk arsiran tanahnya hilang. Kita kasih lagi. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Ini adalah potongan B-B. Mungkin di sini kalian bisa memberikan keterangan. Nah,
Untuk amin A-nya kita buat setelah ini. Oke, kita edit dulu. Di sini adalah zona instalasi air limbah, air kotor misalkan. Atau di sini kita air limbah aja mungkin ya. sorry. Air limbah. Oke. Air limbah. Kita perkecil skalanya, teman-teman. Oke, cukup. Nah, kita beri lagi di sini, teman-teman. Potongan. Sorry, teman-teman. Nge-lag. Oke. Ini adalah potongan gaming day dulu. Potongan A, B, min B. Nah, oke, lalu kita beri keterangan juga di sini, teman-teman. Nah, sorry. Sorry, ini ada komentar nih, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu gambarannya. Oke. Nah, dan instalasi air limbah selesai. Sekarang kita bisa membuat potongan A-A. Oke, di sini kita buatkan potongan A-A-nya. Tadi di sini lebarnya adalah 170 cm. Nah, atau 1,70 meter. Nah, untuk kedalamannya sama. Nah, 150. Oke. Kita offset, kita copy ini ke atas. Nah, ini ke bawah kita copy. Oke, lalu kita buatkan dari pemasangan rasamnya. Oke, offset 8. Oke, 8. Nah, tadi kan di sini ada garis potongnya, teman-teman. Ini adalah garis resapannya, teman-teman. Kita buat di sini, kita bagi dua misalkan, teman-teman. Nah, kita buatkan, nah, set 4 kanan 4 kiri. Oke, supaya adil. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kalian bisa memberikan garis arsir juga di sini, misalkan arsir dinding. Kita memakainya biasanya memakai ANSI 32. Oke. Kita hapus saja untuk ini. Oke. Lalu kita, sorry teman-teman, kita buatkan garis terangan garis coran. Kita beri garis arsirnya adalah akon. Oke, kita copy paste saja, teman-teman. Oke.
Nah, tadi di sini ada pipa. Oke. Kita copy saja teman-teman. Copy. Oke. Kita putar. Putar teman-teman. Oke. Oke. Kita ambil spare tadi 100 ya teman-teman. Nah, 100 pipanya ada di sini. Nah, kita beri juga ini adalah pipa keluar dari kloset. Oke, kita beri lagi di sini ada pipa air bersih. Kamu sedikit keluar. Oke, kita move juga teman-teman. Oke, kita sambungkan. Oke, lalu kita buat garis keterangannya teman-teman. Oke, kita buat keterangannya bahwa di sini adalah pipa air bersih. Nah, buat di sini pipa air bersih. Akan kita pakai 3in ya teman-teman. Maaf tadi bukan 3in. Nah, untuk ini juga kita beri keterangan teman-teman. Oke, mungkin agak sedikit. Ini adalah pipa air limbah. Kita ganti 4 pipa air limbah. Oke, di sini adalah pipa resapannya teman-teman. Pipa resapan. Kita pakai 3in aja saya. Nah, 3in ya. Nah, kan tadi ada beberapa komponen di sini, ada ijuk, koral, batu ongkoh. Nah, taruhnya di mana? Nah, kita taruh di segitiga ini. Kita ambil garisnya sama. Nah, oke, kita copy. Oke, lalu kita potong garisnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini adalah lapisan-lapisan dari pipa air limbah ya. Oke, kita beri keterangan juga teman-teman bahwa di sini ada koral, lalu ijuk, ada batu ongkoh. Ijuk, batu ongkoh. Oke, kita sedikit geser saja teman-teman. Oke. Nah, untuk pemipaan air ini kita di sini buatkan garis fondasi. Misalkan di sini adalah fondasinya teman-teman. Oke, fondasi saja teman-teman. Oke, misalkan seperti itu teman-teman. Kita buat juga trasramnya.
15 ke 30 misalkan. Oke, kita taruh seperti ini. Oke, kita buat arsirnya teman-teman. Hasilnya adalah saya memakai garis ini. Oke, pasang. Lalu ini adalah saluran ke jalur hijau atau saluran antar kota ya. Bisa offset misalkan sini 30 cm. Oke. Untuk ke dalamnya misalkan kita pakai 50 cm. Oke. Nah, misalkan ini adalah dari saluran air kotor ya, sumber dari alam. Kan kita offset misalkan di sini kita ambil 6 aja. Sebagian contoh saja teman-teman. Oke, kita tarik sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita buatkan dulu untuk arsiran pondasinya teman-teman. Kita biasanya memakai arsiran gravel atau batu kali. Nah, ini. Nah, seperti ini. Untuk garis ini kita hapus saja. Terus kita sambungkan. Oke, kita beri garis arsir tanah. Arsir tanah kita pakai ANSI 34 mungkin. Oke, 34 kita pakai ANSI 34 teman-teman. Oke. Oke, ANSI 34 teman-teman. Oke, nah untuk angelnya kita makaikan 0 saja teman-teman. Atau kita angelnya di sini pakai seperti ini. Oke, untuk pembuatan dena instalasi air limbahnya sudah selesai. Untuk dena instalasi air limbah sudah selesai. Potongan B sudah selesai. Di sini potongan A-nya sudah selesai. Jadi di sini jika kalian belum memahami apa itu septic tank, nanti kalian bisa komen di kolom komentarnya teman-teman. Oke, kita beri garis keterangannya dulu teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri.